Halo guys, selamat datang kembali di Devlog Arcerus ya. Kita sekarang seperti biasa kita mau update untuk game Frogo atau Frogo Survivor kita ya. Nah, update kali ini ada apa? Kali ini kita ada update untuk enemy mutation ya guys. Jadi si enemy-nya tuh bisa mutasi, berbagai macam mutasinya. Nah, ini udah dibikin ada total 15 macam mutasi ya guys. 15 macam. Ini tuh dibagi ada 3 kategorinya. Yang pertama ada stat, ada ability sama aura ya. Sedangkan tipenya sendiri itu ada 15 macam. Ini yang pertama ada Ironhide, ada Feral, Colossus, Juggernaut, Exploder, Splitter, Pacer, Lich, Shielder, Resurrector, Thorns, Toxic Cloud, Frost Aura, Rally Cry, sama Healing Pulse. Nah, itu apa aja sih efeknya? Nah, kita coba satu-satu ya. Yang pertama kita coba yang Ironhide dulu ya. Nah, ini Ironhide kita lihat di sini. Di sini ada, kalau Ironhide itu stat ya kategorinya, HP-nya multiplier-nya 2, damage-nya 1, tapi speed-nya lambat ya, 0,7, berarti sekitar 70% aja dari speed normal. Sedangkan HP-nya double. Nah, kita coba tes ya seperti apa in gamenya. Enemy normal seperti ini. Kita coba spawn ya enemy yang mutated. Nah, seperti ini tampilannya, mengkilat dianya dan metalik, dan ada ikonnya di atas kepalanya ya guys, ikon gambar tameng kalau yang Ironhide tuh. Kita coba spawn yang banyak ya. Nah, seperti ini ya tuh. Oh, ini kadang ada yang muncul ya, yang seperti ini, yang gede. Nah, ini lebih lambat daripada enemy yang biasa ya guys, makanya kita bisa lari dengan cepat untuk menghindarinya. Tapi ini enemy-nya lebih kuat ya guys daripada enemy yang biasa, jadi lebih keras. Kita nggak mudah mati ya guys. Nah, itu untuk yang Ironhide ya guys. Next, kita beralih ke Feral. Nah, kalau Feral kategorinya stat, HP multiplier 0,6, berarti sekitar 60% dari total HP-nya ya. Misalkan HP-nya 10, jadi 60%-nya aja sekitar 6. Damage-nya tapi gede ya guys, 1,5 dari damage biasa, sama speed-nya gede 1,5. Jadi ini bakal lebih cepat ya guys. Coba kita spawn aja si Feral ini ya. Nah, kita coba play. Responsi Feral. Oh, lihat cepat ya larinya mereka. Dan ada icon gambar cakar di atas kepalanya ya. Tuh. Mereka cepat sekali guys. Tidak seperti wave yang biasa, tapi lebih lemah. Cepat mati ya. Nah, seperti itu ya untuk yang Feral. Ini juga bisa dinaikin ya guys. Kalau misalkan mau pengen cepat sekali, speednya kita naikin ya 2,5. Kita coba spawn. Oh, cepat sekali ya guys. Oh, menggila sekali nih. Kita lari juga kekejar ya. Kita harus ngeroll untuk menghindarinya. Oke, mati. Karena saking cepatnya ya guys tadi. Oke, kita balikin ke normal aja 1,5. Nah, next kita coba yang Colossus ya guys. Nah, Colossus ini termasuknya kategorinya stat. Ini HP multipliernya gede ya guys. Kalau Colossus 3 kali lipat. Nah, damage-nya juga gede, 1,7, lebih gede daripada Feral. Tapi speednya sangat lambat, yaitu setengahnya dari speed normal. Kita coba spawn ya. Kita coba spawn Feral. Colossus. Coba spawn ya. Nah, ini yang gede ya, ada icon gambar panah sama badannya niga ya guys, hitam. Oke. Ini juga kalau ngedamage gede ya guys. Kalau namanya biasa ngedamage-nya 10, 11, 10 ya. Kalau dipukul ini 17 ya guys, gede. 1,7 kali lipatnya,
17 dan itu keras ya guys, nggak tetap mati. Karena si enemy-nya tuh ini ya guys, max HP-nya 10 base-nya. Jadi kalau misalkan yang tadi tuh enemy ini ya, mutasi yang Colossus tuh 3 kali lipat, jadi 30 HP-nya, triple dari 10 tadi ya. Oke, next kita coba yang Juggernaut ya. Nah, kalau enemy Juggernaut ini masuk ke kategori start juga. Nah, ini spesialnya apa? Dia tuh imun ya guys, imun tuh ke knockback, stun sama slow. Jadi cuman mutasi dia aja yang imun terhadap crowd control, jadi nggak bisa di stun atau di knockback atau di slow. Nah, kita coba ya Juggernaut. Oke, coba yang bisa nyetun yang ini ya. Nah, yang ini kayaknya Lip Strike. Nah, acel guys kalau misalnya enemy normal. Kalau kita spawn enemy Juggernaut seperti ini ya, ada kaki apinya, trailnya, sama warnanya agak kehijauan tua dan mengkilat. Kita coba. Nah, ini mereka tidak ngaceng ya guys. Cuma kalau ngaceng tadi kayaknya terlalu dekat, kalau jadi ke force buat. Oke, kita coba lagi ya. Mati aja. Coba lagi ya. Kita ambil skill yang tadi buat nyetun. Kita tetap terus ya, tidak terpelanting seperti yang lain. Imun terhadap stun dan knockback. Oke, next. Nah, ini yang stat udah semua ya, ada 4. Next kita beralih ke ability ya. Ability. Nah, ini ada exploder. Pertama ability, kategorinya tipenya exploder ya. Exploder nanti ini tuh mekaniknya kalau dipukul tuh bakal meledak kalau dia mati. Seperti itu ya guys. Ini ada efek radiusnya 4. Sama ini damage persen berdasarkan max HP ya musuhnya. Jadi kalau dia meledak tuh setengahnya atau 50% dari max HP. Berarti kalau di HP nya 10, maka dia meledakkan damage nya 5. Jadi semakin besar HP musuh, semakin besar damage nya ya. Jadi scaling. Kita coba tes aja ya. Spawn dulu yang exploder. Nah, seperti ini ya, merah dan ada aura apinya kalau exploder, dan di atas kepalanya ada icon yang berbeda juga, icon explode. Kita coba ya. Nah, kita mendamage mereka meledak dan malah kita yang mati ya guys. Jadi itu besar sekali damage-nya, kayaknya harus di nerf aja deh. Kalau 50% terlalu besar. Dan mungkin scalingnya lebih ke si ini ya, si damage nya. Kita coba ya nih, kita jaga jarak misalkan pakai yang ini, HP 120, kita lihat. Kita nggak kena damage tapi malah kita kena ledakannya guys. Cuma sekali meledak. Jadi ini udah ada efek ya guys, sudah bekerja efeknya, yaitu meledak dan area kalau dia mati. Oke, next. Enemy Leech. Nah, ini enemy Leech tuh bisa lifesteal ya guys. Lifesteal, mukul player, nanti dia bisa nge-heal berdasarkan kontak damage-nya. Nah, ini efek damage persennya 30% dari total damage-nya ya. Kita coba aja langsung. Leech. Respon dulu ya.
Nah, leech itu ada warna hijau dan ada aura darahnya ya. Dan di atas kepalanya ada icon darah. Jadi kalau misalnya kita damage dia, dia bakal heal guys. Tuh, healnya 1. Tuh. Karena kita nge-damage dianya 1 ya. Kita coba damage agak gedean. Oh, dia nge-healnya 3 ya. Jadi damage kontaknya 10. 30% dari 10 itu 3 ya. Jadi udah sesuai ya, sesuai dengan si lifesteal yang ditentukan, yaitu 0,3 dari 10 damage-nya. Oke, next. Kita beralih ke Pacer ya guys. Pacer. Kita coba spawn dulu. Nah, ini yang Pacer itu bisa teleport ya guys. Ability-nya. Si behaviornya bisa teleport ke depan player, ke dekat-dekat player ya, di sekitar player. Kita coba spawn aja. Jadi kita nggak bisa lari guys dari Pacer. Kita spawn. Ini pada jauh ya. Dia bakal teleport bentar lagi. Nah, tiap 4 detik dia akan teleport. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, langsung teleport ya ke depan kita. Jadi kita ngagetin dan kita nggak bisa lari ya guys. Kalau kita diam aja kita pasti bakal kena. Oke, seperti itu. Kalau ini bukan tipikal stat ya, ability. Jadi stat modifiernya 1 semua. Soalnya nanti bisa ada ini ya guys, ada stacking dari si ability. Jadi nggak cuma 1 ability-nya, atau mutasinya nggak cuma 1 ya. Next, kita ke Resurrector ya. Ini kategorinya ability Resurrector. Nah, ini Resurrector itu apa? Kalau kita kill enemy, dia bakal hidup lagi ya guys. Hidup lagi dan di tempat dia mati ya. Dan dia bakal hidup lagi dengan 50% dari HP-nya, atau 0,5 dari 10, jadi sekitar cuma 5 ya. Kita coba spawn lagi. Nah, belum di attach ya. Kita attach dulu yang Resurrector. Oke. Spawn. Nah, Resurrector itu seperti ini ya guys, merah dan di atas kepalanya ada gambar tengkorak. Kita coba kill aja. Nah, dia ada auranya ya. Kalau dia mati, ada aura dari langit seperti itu, seperti Godray. Ini akan spawn lagi di tempat dia mati. Oke, kurang kelihatannya kalau banyak. 1 aja dulu. Jadi seperti itu ya guys. Coba kita ulang lagi ya. Kita spawn 1 aja dulu buat lihat spawn resurrect atau enggak. Nah, resurrect ya. Tadi lihat sendiri dia resurrect di tempat dia mati. Nah, kalau udah mati sekali ya nggak bisa hidup lagi ya. Udah bakal mati total. Coba spawn lagi 2 biji. Nah, 2 biji ya. Kita coba kill dua-duanya. Nah, mati ya. Kita lihat spawn lagi nggak? Nah, spawn lagi ya. Oke. Berarti itu udah jalan ya. Kalau buat yang Resurrector, next ada Shielder. Nah, ini Shielder ini bisa ngeluarin shield ya guys. Shieldnya bisa ngeblok. Ini kategorinya ability. Jadi statnya cuma 1 semua. Jadi mekaniknya kalau kita pukul dia bakal ngeblok damage 1 kali. Seperti kalau kita ini ya Lincoln, kalau di Dota tuh dia ngeblok spell 1 kali. Tapi kalau ini damage 1 kali ya diblok. Shielder. Kita coba ya.
spawn dulu. Nah, ini ada auranya ya. Shield seperti ini. Kalau kita pukul, nah ngeblok ya, dia nggak masuk damage-nya guys. Tuh. Dan ini bakal respawn lagi ya shieldnya selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, spawn lagi ya si shieldnya. Jadi ini harus cepat-cepat dibunuh biar nggak aktif lagi skill si shieldnya. Oh, dibunuh sebelum shieldnya jalan lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, keluar lagi shieldnya. Seperti itu ya guys. Seperti kalau di Naruto tuh Pain ya. Pain tiap 4 detik itu ngeluarin skill anti damage ya, seperti itu. Oke, next ada shielder. Next kita beralih ke enemy splitter. Nah, ini ability splitter bisa membelah diri ya guys kalau dia dead. Kita coba attach dulu splitter. Nah, warnanya hijau dan di atas kepalanya ada gambar sel membelah diri ya, ikonnya. Oke, kita coba kill. Nah, itu dia dua ya. Biar kelihatan satu aja dulu ya. Kita coba spawn satu dulu. Nah, ini satu ya, biar kelihatan ngebelah diri atau enggak. Oh, berarti ya jadi dua. Dan masing-masing yang matinya tuh bakal ini ya guys, bakal hidup dengan 50% HP. Itu untuk splitter ya, 50% HP dari HP dia original. Jadi yang spawn tuh ada 2 biji. Oke, next kita ke mutasi Thorns. Nah, ini kategorinya ability, statnya 1 semua, dan ini tuh ada Thorns ya guys. Kalau kita mukul atau kita nge-damage ke dia, dia bakal balik damage ke kita sebanyak 50%. Kita coba ya. Thorns, kita attach dulu Thorns-nya. Ini kalau ini kita nggak main 2 ya. Kita coba spawn. Nah, kita yang 1 ya guys, karena ngebalik damage-nya 50%. Kalau kita nge-damage 2 tadi, ngebalik damage-nya ke kita 1. Ini lumayan sakit ya. Kalau misalnya darahnya gede, dicombine sama yang tadi Thorns, bakal sakit banget guys damage-nya ke kitanya. Makin besar kita damage-nya, makin sakit ke kita sendiri ya. Itu untuk Thorns. Oke, next kita ke Frost Aura ya guys. Nah, ini Frost Aura kategorinya aura ya. Kalau tadi ability, nah ini aura. Statnya 1 semua, ability-nya ada radiusnya ya. Radiusnya 4. Nah, ini efek damage persennya 0,2. Jadi 20% bisa nge-slow kita. Ini mengeluarkan aura ya guys. Ada VFX-nya, VFX salju atau es, dan kita bakal ke-slow kalau masuk aura itu ya. Kita coba. Dan ini efeknya stacking guys. Kalau kita masuk, oh kita bakal ke-slow. Oh, kita ke-slow ya. Kalau kita masuk banyak ini ya, kita slow banget. Kita keluarnya harus nge-roll ya guys. Tuh, kita lambat banget ya guys. Seperti itu. Kalau kita coba naikin Force Aura ya, ini kita coba naikin jadi 0,8. Ini bakal slow banget guys. Nah, tuh sampai kita nggak bisa gerak tuh. Sampai mati ya. Jangan terlalu gila itu ya. Kita kurangi lagi jadi 20%. Oke, next ada Aura Healing Pulse. Nah, ini auranya nge-heal ya guys. Jadi ada efek radiusnya sebesar 5. Ini 0,05, berarti 5% dari HP dia nge-heal ke teman-temannya guys.
Jadi kalau kita cepat-cepat bunuh ini, dia bakal heal terus ke teman-temannya. Kita coba ya. Kita attach dulu healing pulse seperti ini. Kita coba spawn. Nah, tadi kena damage ya si kodok ini tuh, dia nge-heal terus satu. Ini besar healnya tergantung besar HP musuhnya ya, jadi scaling. Tuh kalau kita mukul dan nggak keburu di kill, dia bakal heal terus guys. Tuh heal satu gitu ya. Ini juga bisa dipercepat si healnya. Nah ini kurangin aja damage intervalnya jadi 0,1, misalkan seperti ini ya. Ini bakal OP sekali. Nah tuh ngilang langsung ini ya guys, banyak. Nah kita tadi naikin interval tuh, jadi susah banget matinya guys. Walaupun kita udah spam skill ya, kalau kita nggak mati-mati guys. Kita agak susah dan frustrating ya, mungkin nanti bakal dengar dia nggak terlalu OP seperti ini gitu. Kita nggak mati-mati, malah kita yang mati ya guys. Oke, next ada Relic Cry ya. Nah ini ability-nya aura, kategorinya mutasinya aura, statnya 1 semua. Ability-nya ini ada efek radiusnya 5. Nah ini efeknya menambah apa? Menambah damage dari musuh ya, sebanyak 50%, 0,5%. Oke. Kita coba spawn aja. Aura dari Relic Cry. Oke. Kita coba ya. Kena damage dulu. Ini damage-nya berapa? 10 ya. Kita coba spawn. Nah dia masuk aura tuh ya, lihat damage-nya berapa. 15 ya. Ini damage-nya 15 guys. Jadi sudah sesuai dengan kalkulasi di sini bahwa ini menambah damage sebesar 50% ya. Berarti ini udah jalan. Kalau kita naikin ke 1, ini bakal double ya guys damage. Kita coba spawn si Relic Cry-nya. Nah udah kena radiusnya awalnya tuh 20 ya. Tuh 20. Mati kita saking besarnya damage ya guys. Oke, kita balikin normal aja biar nggak terlalu apa. Next yang terakhir ada Toxic Cloud ya. Nah ini kategorinya aura, statnya 1, ability-nya efek radiusnya 3 ya. Naikin 4 aja biar kelihatan. Nah ini efek damage persennya 0,2 atau 20% dari HP-nya ya. Intervalnya juga segini 0,5. Jadi setiap setengah detik bakal ngedamage kita, ngedamage DPS ya. Kalau kita dekat-dekat dia, jadi segera di kill seperti ini ya guys. Belum lihat tes, sorry. Toxic Cloud. Oke, kita attach dulu. Nah ini ya, kita diam aja. Tuh 1. Kalau kita nggak segera kill, dia akan ngedamage terus kita 1 terus. Ini juga kalau bisa interval dikurangin, misalkan 0,5 ya, kita ganti jadi 0,1 untuk mempercepat dari si interval toksiknya ya. Tuh lihat, damage aja cepat sekali ya. Kenapa 0? Itu karena kurang dari 1 ya, tapi intervalnya gede. Intervalnya gede tapi damage-nya lebih kecil dari damage yang tadi. Seperti itu ya guys. Oke, tapi lebih sakit ya.
sekitar 0,5 kayaknya tadi damage. Jadi kedeteknya 0 di damage floatingnya. Oke. Karena kita nggak pakai desimal untuk damage floatingnya. Oke, next. Nah, ini udah semua ya. Kalau buat macam-macam dari si mutasinya. Ini juga udah di setting, ada config-nya buat nge-manage 15 mutasi itu ya guys. Ini kita udah attach semua. Nah, ini ada mutasi chance-nya ya. Kalau normal in game-nya, mutasi chance-nya buat enemy normal itu sekitar 5%. Kalau yang elite 40%, dan kalau boss itu udah pasti muncul ya, satu udah pasti ada mutasinya. Kalau buat yang boss, jadi nanti mungkin kedepannya ada difficulty mutasi ya, jadi nggak normal, kita tambahin mutasi ini. Ini juga ada maksimal mutasi ya. Kalau normal maksimal 1, mutasinya elite 2, dan boss maksimal 3 ya mutasinya bersamaan. Kita coba tes ya buat random mutation sama ini ya. Kita bakal spawnnya random di antara 1 sampai 3 ya mutasi tiap monsternya, tiap musuhnya. Nah, kita coba spawn random. Ini namanya normal. Nah, itu 2 mutasi ya. Relic Cry sama Heal. Nah, itu 3 mutasi ya, Feral, Lifesteal sama Slow. Ini ngeri-ngeri guys. Nah, ini ada Colossus ya sama Thorns. Ini ada 3 mutasi juga. Ini ada 2, Thorns sama Relic Cry. Kita bisa macam-macam ya. Ada 1 mutasi, 2 mutasi, 3 mutasi ya. Berarti ini sudah works well. Sudah bisa bermacam-macam. Kasih yang itu ya guys. Oke. Kita langsung meninggal ya guys, karena terlalu OP musuhnya. Oke, mungkin segitu dulu guys buat update kali ini yang soal mutasi. Mangga kalau mau ada masukan untuk mutasi atau saran dan kritik, mangga komen aja di grup ya guys. Kita jumpa lagi di devlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton, thank you.